Aksi adu mulut hingga tarik-menarik barang dagangan mewarnai razia pedagang kaki lima yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Masjid Istiqlal, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis siang tadi. Pedagang yang menolak dirazia terus berupaya mempertahankan barang dagangannya. Pedagang beralih jika barang dagangan tersebut bukanlah miliknya, sehingga resiko ganti rugi akan ditanggung jika petugas tetap melakukan pengangkutan. Perdebatan panjang pun terjadi. Sejumlah lapak pedagang kaki lima yang berada di kawasan Masjid Istiqlal berhasil diangkut paksa petugas. Razia demi meningkatkan rasa aman dan nyaman jelang Hari Raya Idul Adha juga menyasar pada PMKS yang berkeliaran di lapangan Banteng. Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Kampung Pagelaran, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Kobaran api membakar 3 rumah dan api diduga berasal dari arus pendek salah satu rumah hingga merembet ke rumah lainnya karena jarak rumah api berasal sangat berdempetan. Kondisi rumah yang berada dalam gang sempit membuat akses masuk mobil damkar terhambat. Warga berjibaku untuk memadamkan api sementara petugas harus menyambung selang air dari tangki sepanjang 100 meter ke tempat rumah yang terbakar api. Akhirnya bisa dipadamkan setelah 2 jam. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Mana? Ini Pak ya. Seorang penumpang speedboat tujuan Tarakan Tanah Kuning Kabupaten Bulungan diamankan petugas Satuan Reserse Polres Tarakan di Pelabuhan Beringit 4 Kecamatan Tarakan Tengah. Petugas beraksi berawal dari kecurigaan atas gerak-gerik tersangka saat berada di pelabuhan. Dari hasil penggeledahan di saku celana, polisi menemukan 3 bungkus paket kecil berisikan sabu yang dibungkus dengan uang Rp2.000. Setelah dipastikan membawa narkotika jenis sabu, tersangka langsung dibawa ke Mapolres Tarakan. Dari hasil pemeriksaan dan penyidikan, pemilik sabu merupakan warga Mangkupadu dan telah melakukan transaksi sabu sebanyak 3 kali dan baru kali ini tertangkap. Gedung A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Kamis pagi terbakar. Sejumlah orang yang sedang rapat di ruang sidang terjebak, namun mereka akhirnya bisa dievakuasi dengan selamat. Petugas Satuan Unit Pemadam Kebakaran dengan menggunakan 13 unit mobil pemadam kebakaran langsung meluncur ke lokasi untuk memadamkan api. 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran berasal dari arus pendek listrik. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara guna memastikan penyebab pasti serta kerugian akibat kebakaran. 3 orang yang 3 petani tewas tersambar petir saat berteduh di gubuk tengah sawah di desa. 3 petani tewas tersambar petir saat berteduh di gubuk tengah sawah di Desa Cibelok, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sedangkan 2 petani lainnya dirawat di rumah sakit. Dari video amatir yang direkam warga, kondisi korban terkapar di sawah dengan kondisi luka terbakar. Usai kejadian, warga dan keluarga langsung mengevakuasi para korban ke rumah sakit. 3 korban tewas sudah dibawa pulang pihak keluarga, sedangkan 2 lainnya masih dirawat intensif di Rumah Sakit Al-Islam Pemalang. Penangkapan tersangka pencabulan MSA atau Mas Beci diwarnai perlawanan oleh para pendukungnya. Puluhan pendukung pun ditangkap, sementara 1 anggota kepolisian terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, pemimpin Ponpes Sidikiyah sekaligus ayah tersangka Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti kembali menolak anaknya ditangkap.
Padahal sebelumnya ayah tersangka berjanji akan mengantarkan anaknya ke Polda Jawa Timur. Hingga kini polisi yang tiba sejak pagi masih terus bernegosiasi dengan pihak Ponpes. Pemirsa, orang tua korban pencabulan di Pekanbaru Riau menggelar sayembara untuk mencari keberadaan pelaku pencabulan anaknya. Pihak keluarga akan memberikan imbalan bagi warga yang bisa memberikan informasi keberadaan pelaku. Seorang ibu di Pekanbaru Riau menyebarkan selebaran berisi informasi seorang pria yang dengan tega mencabuli anaknya. Selebaran berisi sayembara untuk mencari keberadaan pelaku yang hingga kini belum terendus jejaknya. Pihak keluarga akan memberikan imbalan kepada warga yang berhasil menemukan pelaku. Kasus pencabulan yang dialami korban terjadi pada tanggal 15 April 2022 lalu hingga korban hamil. Pelaku tak lain adalah tetangga korban dan masih di bawah umur. Sementara itu polisi sudah menetapkan pelaku berinisial S sebagai tersangka pencabulan walaupun masih menjadi buron. Polsek Senen Raya sudah menerbitkan DPO untuk tersangkanya dan saat ini anggota kami masih melakukan pengejaran terhadap tersangka di luar kota. Kami berharap keluarga korban dapat menahan diri dan menyerahkan proses ini sepenuhnya, mempercayakannya kepada pihak kepolisian, dan kami sangat berharap keluarga dapat memberikan informasi sekecil apapun kepada pihak kepolisian. Keluarga korban pencabulan berharap polisi dapat segera menangkap pelaku dan melakukan proses hukum. Dan pemirsa, untuk mengetahui terkait perkembangan penangkapan pelaku kasus pencabulan di Riau, sudah terhubung bersama kami Kapolsek Tenayan Raya, Kompol Manapar Situmeang. Selamat malam Pak Manapar. Selamat malam Mbak April. Baik Pak, bagaimana saat ini proses pencarian tersangka Pak? Baik Mbak, saat ini anggota kami masih berusaha maksimal untuk mencari keberadaan tersangka. Untuk bukti-bukti petunjuk sudah ada dan kami berharap agar keluarga dapat bersabar. Baik Pak Pak Manapar, ini kan sudah diketahui muka dari tersangkanya seperti apa. Kenapa harus sampai dibuat sayembara? Ya Mbak, jadi ini menurut saya pribadi ini merupakan wujud ketidaksabaran Mbak. Ya, ketidaksabaran yang mungkin berharap ya supaya polisian dapat secepat mungkin menangkap si tersangka. Sementara ini kami sudah menerbitkan DPO dan sudah menyerahkan DPO tersebut ke instansi pemerintah terkait. Dari hasil penyelidikan sementara Pak Manapar, sebenarnya tersangka ini terakhir dilacak berada di mana sih Pak? Ya, itu nanti akan kami rilis setelah tersangkanya didapat Pak. Target dari pihak kepolisian bisa menangkap pelaku ini kapan Pak? Untuk kapannya kami berusaha maksimal cepatnya. Ada fakta-fakta baru terkait kasus ini yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Nah, fakta-fakta baru masih internal kami ya Mbak ya. Dan kami akan maksimal untuk mencarinya dan kami berusaha, dan ini akan kami pertanggungjawabkan kepada pimpinan kami juga Mbak. Baik, boleh diinformasikan Pak, sebenarnya kronologi dari kejadian ini seperti apa awalnya? Baik Mbak, jadi laporan ini kami terima tanggal 29 Mei 2022 saat si ibu mengetahui adanya alat tes pack di dalam lemari korban atas nama inisial CNA. Kemudian si ibu langsung mendatangi keluarga tersangka dan menyatakan kamu akan hajablah, gitulah. Ketika bapaknya si korban pulang dan dari situ tersangka udah kabur. Jadi pada saat ibu korban ini membuat laporan, anggota langsung ke rumah tersangka dan
tersangka udah kabur. Demikian. Baik, kita harapkan segera ditemukan tersangka dari kejadian ini. Terima kasih banyak Pak Manapar Situmayang, Kapolsek Senayan Raya sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak Pril. Salam sehat. Pemirsa, adu mulut terjadi antara Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait dengan pengacara terdakwa kasus pelecehan seksual salah satu sekolah di Batu, Jawa Timur. Hingga kini, terdakwa belum juga ditahan. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait terlibat adu mulut dengan pengacara terdakwa kasus kejahatan seksual di Batu, Jawa Timur sebelum persidangan dimulai di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri. Dalam sidang ke-19 dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Aris mendampingi korban sejak awal kasus ini mencuat. Terdakwa Julianto Eka Putra tidak ditahan sejak awal persidangan pertengahan Februari lalu. Julianto yang juga pemilik sekolah didakwa kasus kejahatan seksual menyusul pelaporan 2 korban ke polisi pada Mei 2021 lalu. Kasus ini kemudian menjadi sorotan publik karena terkesan lambat, berselang 1 tahun belum juga ada putusan. Jadi kita berharap nanti jaksa penuntut umum akan menyusun tuntutannya maksimal, ya, maksimal supaya apa? Supaya berhenti orang-orang atau predator-predator yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak kita, cucu kita, dan anak Indonesia secara keseluruhan. Tidak ada kata damai terhadap kejahatan seksual. Sementara itu, 2 korban dugaan kekerasan seksual di sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu menceritakan modus terlapor yang juga merupakan pemilik sekolah dalam melakukan kekerasan seksual. Kedua korban bercerita didampingi Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Ke rumah pribadinya itu biasanya kan rumahnya kan besar mewah gitu, jadi istilahnya si JE ini selalu membuat kita tuh seperti kayak ini loh, kayak kamu mau punya impian nggak seperti Koko yang punya rumah mewah, rumah besar, kayak dream building seperti itu. Jadi seperti kita di training sama beliaunya untuk kita bisa membangun impian kita seperti itu. Jadi kayak training di situ. Bisa dari 7 orang sampai 10 orang sampai 12 orang seperti itu. Jadi memang tujuannya itu untuk pengkaderisasi. Jadi kita kayak dibentuk untuk lapisan-lapisan untuk yang bisa memimpin selanjutnya. Dibawa ke Surabaya ada 3 hari sampai 5 harian seperti itu. Sejak awal kasus ini mencuat dan dilaporkan 1 tahun yang lalu, bahkan sampai status terlapor menjadi terdakwa, dengan 19 kali sidang di Pengadilan Negeri Kota Malang, terdakwa belum ditahan. Pemirsa, sejumlah mama jatuh ke sungai setelah panggung pernikahan di atas sungai ambruk. Ayusrum segera kembali usai jeda berikut ini.